Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Rini Marjan sebagai Putri Nimas Kayuwangi, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Marlon sebagai Pencuri 1, Eri sebagai Pencuri 2, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan telah membuka rahasia tentang dirinya. Prabu Sana menjadi serba salah dan tidak mengerti harus berbuat apa ketika mendengar penjelasan dari Anting Wulan. Untuk itu, beliau meminta waktu untuk memikirkan hukuman apa yang sepantasnya dijatuhkan untuk Anting Wulan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Baginda memanggil kedua remaja dari Gua Larang itu. Duduklah anakku Wulan dan Ko Awuk. Setelah semalam suntuk aku menimbang-nimbang, kau tetap harus menjalani hukuman. Kau jelas-jelas telah mempermalukan kami keluarga istana, sengaja atau tidak sengaja. Hamba siap untuk menerima hukuman itu, apapun adanya, karena hamba sadar telah berbuat sesuatu yang membuat hancur hati adik Kayuwangi. Bagus jika begitu. Nah, dengarlah hukuman yang kuberikan padamu. Kau kuminta untuk pergi ke Indraprasta, mempelajari dan menyelidiki keadaan di sana. Selidikilah sampai di mana persiapan-persiapan dari Indraprasta untuk mencoba menentang Galuh. Hanya itukah hukuman yang Tuanku berikan pada hamba? Satu hal lagi, jika kau dapat menemukan Raden Kuda Amoksa, bawalah bajingan yang tidak tahu diri itu. Laki-laki kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya terhadap aku, penguasa Galuh, dan terhadap istrinya yang ternyata telah mendapat siksaan yang tiada tara darinya. Dipasung selama bertahun-tahun di dalam kamar yang lebih mirip dengan sebuah gudang tua. Tangkap dia dan hadapkan laki-laki kejam itu padaku. Perintah Tuanku akan segera hamba laksanakan. Dan satu lagi, aku memohon saudaramu Dampu Awuk agar mau menyelamatkan mukaku ini. Dampu Awuk, maukah kau menolong dan menyelamatkan mukaku dan muka Putri Agung Nimas Kayuwangi? Pertolongan apakah yang Tuanku harapkan dari hamba ini? Anakku harus tetap melaksanakan pernikahannya. Dan mulai saat ini, kau harus tinggal di sini dan namamu berganti dengan Maloka Dampu Awuk. Jadi, maksud Tuanku, kau akan kunikahkan dengan putriku Nimas Kayuwangi. Bersediakah engkau? Apakah hamba sepadan dan pantas menjadi pendamping Nimas Kayuwangi, Putri Agung dari Tanah Pasundan ini? Entah bagaimana lagi kecewanya hati putriku jika kau pun menolaknya, anak muda. Tidak, Tuanku. Hamba tidak berani menolak kurnia yang tiada tara ini.
jika memang Tuan Putri Nimas Kayuwangi tidak merasa kecewa dengan hamba, tentu saja hamba akan merasa amat sangat berbahagia mendapatkan karunia ini. Bagus. Bagus. Beberapa purnama lagi, aku akan melaksanakan pernikahan itu. Dan gurumu akan segera kuberitahukan. Terima kasih tuanku. Nah, mulai saat ini, kalian berdua kuharap tidak lagi memanggilku dengan sebutan tuanku. Panggillah aku Ayahanda. Ayahanda. Ya. Ayahanda. Kau sudah terlanjur aku anggap sebagai keluarga istana ini. Biarlah, mulai saat ini dan seterusnya, kau pun kuanggap sebagai keluarga istana ini, Wulan. Terima kasih Ayahanda. Nah, Wulan, berangkatlah segera ke Indraprasta dan terimalah ini sebagai bekal untuk menjaga dirimu di perjalanan. Oh, Kujang Cakrabuana, pusaka Galuh. Ya, ini adalah pusaka dari Istana Galuh. Aku tidak pernah sedikit pun menyentuhnya. Aku tidak pernah sekalipun merawatnya. Pusaka itu aku dapatkan dari kakekku, raja-raja penguasa Pasundan jauh sebelum aku. Sampai saat ini, aku tidak pernah melihat keluar biasaannya. Dan ketika berada di tangan Ki Probodinabar kemarin, aku baru mengetahuinya. Akan tetapi, kini setelah pusaka ini lepas, kau telah berhasil menyelamatkannya. Untuk itu aku kira sudah sepantasnya lah kau memilikinya. Bawalah ini sebagai teman perjalananmu ke Indraprasta. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga Nanda ucapkan. Ternyata bukan hukuman yang Nanda terima hari ini, tapi ternyata hadiah yang tidak ternilai. Nanda berjanji, Nanda akan melaksanakan semua perintah Ayahanda dan juga mencari Raden Karmapala yang kini berada di tangan Jerangkong Hidup. Terima kasih. Terima kasih, Hananda Wulan. Berangkatlah kau segera. Aku mengharapkan hasil dari perjalananmu. Tapi Ayahanda, sebelum Ananda berangkat, dapatkah Ananda bertemu dengan adik Nimas Kayuwangi? Oh, tentu saja. Kau harus menjumpai adikmu Nimas Kayuwangi sebelum meninggalkan istana ini. Jika demikian, hamba permisi untuk menjumpainya, tuanku. Silahkan, anakku. Adik Kayuwangi, apakah kau marah padaku? Apakah kau masih merasa dendam, kecewa dan benci denganku? Adik Kayuwangi, kenapa kau diam saja? Kakak Wulan, aku tidak sanggup untuk banyak bicara denganmu, karena aku sendiri tidak mengerti harus bersikap seperti apa padamu. Bersikap maniskah, seperti halnya pada Maloka, atau bersikap bagaimana? Aku tidak marah padamu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sadar semua ini memang berjalan sudah menurut kehendaknya. Aku dengar Ayahanda memerintahkan kau pergi ke Indraprasta. Berangkatlah. Aku doakan agar kau selamat dan kita kelak dapat bertemu lagi dalam sikap yang lebih baik lagi. Terima kasih adik Kayuwangi. Terima kasih atas keterbukaan hatimu. Jika demikian, kepergianku dari istana ini tanpa sedikit pun ganjalan. Aku mohon diri. Selamat tinggal. Selamat tinggal adik Kayuwangi. Selamat tinggal kakak Wulan.
Kanda Maloka. Selamat tinggal Kakang Awu. Berbahagialah Kakang dengan adik Kayuwangi. Selamat jalan Adiwulan. Berhati-hatilah kau di jalan. Terima kasih Kakang. Aku akan dapat menjaga diriku. Bagaikan seekor burung yang lepas dari sangkarnya, Anting Wulan menggebrak kudanya berlari menuju Indraprasta. Dada yang sesak, pepat, kini kembali terasa berbunga-bunga. Ya, segar kembali berada di tengah padang pengembaraannya setelah sekian lama terkurung dalam istana Galuh. Akan tetapi di balik kegembiraannya itu terselip perasaan sesal. Dampu awuk kakangnya karena perbuatannya harus bertindak di luar suara hatinya, sekalipun ia harus menikah dengan seorang putri agung. Sudah cukup jauh rasanya aku meninggalkan istana Galuh. Hampir setengah harian aku berkuda. Kasihan sekali kudaku ini. Dia pasti memerlukan waktu dan tempat yang sejuk untuk beristirahat. Hiya, hiya, hiya. Di sana ada sebuah tempat yang sejuk untuk kudaku, si belang. Hiya, hiya. Tempat ini benar-benar cocok sekali untukku melepaskan lelah. Tidak kusangka aku dapat meninggalkan istana Galuh dengan selamat. Setelah aku mempermalukan Tuan Putri Galuh dan Sri Baginda Sana. Ternyata Sri Baginda adalah seorang yang arif dan bijaksana. Dan beliau telah begitu baik menyerahkan pusaka Galuh yang sesungguhnya merupakan tumbal kesejahteraan dari rakyat Pasundan. Ki Prabu Tinabar kemarin tidak sanggup untuk mencabut keluar kujang ini dari sarungnya. Kujang ini terasa memancarkan hawa hangat pada gagangnya. Akan kulihat seperti apa isi dalamnya. Aneh, hawa hangat pada gagangnya perlahan-lahan berubah menjadi hawa dingin. Hawa dingin semakin mencekam. Akan tetapi hawa dingin ini tidak membawa maut bagi seseorang. Akan ku coba kekuatan dari pusaka ini. Bekas potongan cabang ini tidak sedikit pun meneteskan getah. Hawa dingin ini telah memotong tajam dan sekaligus membuat beku getah-getahnya. Kujang Cakrabuana. Agaknya benar seperti yang dikatakan kakek Pungkur. Aji yang kudapatkan adalah satu sumber dengan pusaka ini. Oleh sebab itulah aku dapat mencabut pusaka ini. Sedangkan Ki Prabu Dinabar yang memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dariku tak mampu mengeluarkannya. Kujang Cakrabuana. Apapun yang akan terjadi, kau adalah diriku dan diriku adalah kau.
kau lepas, haruslah juga bersama dengan lepasnya nyawaku. Oh, baiklah, aku harus segera menuju Indraprastha. Kukira cukup sudah kudaku si belang beristirahat. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Nun jauh di sana, di sebuah tempat yang jauh dari kota Raja Galuh, di sebuah hutan kecil, yaitu hutan yang dikenal dengan nama Cimalaka Hideng. Sebuah hutan yang tidak terlalu jauh dari pantai utara, terdapat sebuah lembah yang jarang didatangi oleh para penduduk sekitarnya. Ya, sebuah lembah yang menurut para penduduk sekitarnya adalah merupakan tempat makhluk-makhluk halus bersembunyi pada suatu malam. Ayo Kang, sebelah dalam sana Kang. Kang, ayo Kang, aduh, sana Kang. Tunggu Adi, kakiku terperosok ke lubang. Aduh, ayo Kang, cepat Kang, sebelum mereka mengejar kemari. Ayo Kang, lari terus kita Kang. Aku menjadi tak tahan, lelah sekali Kang. Iya Kang, aku pun demikian Adi Samara. Kita istirahat di sini saja. Jangan Kakang Surip, kita bisa tertangkap nanti. Sebaiknya kita terus ke dalam sana saja. Ke mana? Kita ini berada di oh iya Kang, ya Adi Samara, kau benar. Kita berada di hutan Cimalaka Hideng. Kita sudah masuk jauh ke dalamnya. Sebaiknya kita kembali keluar hutan ini, Kang. Tidak Adi Somar. Tidak kau lihat tadi pedang dan golok besar yang dibawa penduduk desa itu. Habislah kita jika tertangkap. Tidak Adi Somar, tidak, lebih baik aku dicekik setan hutan Cimalaka Hideng daripada nyawaku hilang di ujung golok penduduk desa itu. Tapi apakah Kakang tidak percaya dengan makhluk halus di sekitar hutan Cimalaka Hideng ini, di sekitar lembah itu, Kakang? Tidak ada pilihan lain, Adi Somar. Kita akan bermalam di sini hingga esok hari. Atau kita akan keluar dari bagian lain hutan ini. Tidak, jangan kita keluar melalui bagian lain, Kang. Itu berarti kita akan melalui lembah tempat makhluk halus itu bersembunyi, Kang. Jangan, Kang, tidak, Kang. Tidak, Somar. Ayo cepatlah bangun dan ikut aku. Atau Kang, dasar tua bangka, pengecut. Menghadapi sesuatu yang tidak ada saja kau gemetar ketakutan, ha? Apakah kau takut mendengar suara burung hantu itu? Setan itu punya ranting kayu ini. Kau tidak akan dapat mengusirnya, sebab ini adalah kerajaannya. Dia akan selalu mengawasi kita. Somar, sikapmu itu benar-benar keterlaluan. Ayo bangun. Biarlah nanti saja. Jika iblis dan setan itu datang, aku yang akan menghadapinya. Jangan. Hei, ayo keluarlah jika kau memang ada di sekitar sini, di hutan Cimalaka Hideng. Ayo keluarlah. Ayo keluarlah iblis penghuni Cimalaka Hideng. Nah, kau dengar itu, Somar? Iya. Apa yang sebenarnya kau takutkan? Hah? Iya, Kang. Tidak ada, Kang, tidak ada. Iya, tidak ada setan di hutan Cimalaka Hideng ini. Ayo, Kang, kita lanjutkan Kang,
Ayo keluarlah jika kau memang ada iblis penghuni Cimalaka Hidup. Ayo keluarlah. Kang, jangan atuh Kang. Kau dengar itu Somar? Tidak ada itu yang namanya iblis penghuni Cimalaka Hidup. Jadi apa yang sebenarnya kau takutkan? Iya Kang. Tidak ada itu setan penunggu Cimalaka Hidung ini Kang ya. Ya tidak ada setan di sini. Ayo kita lanjutkan. Ayo keluarlah kau setan. Jangan hanya tertawa saja. Aku tidak takut denganmu. Ayo keluar. Kang, aduh, kok malah di sini? Jangan Kang, saya takut. Ayo keluar. Ayo keluarlah. Kang, jangan aku Kang. Dia itu setan betulan kalian mana? Tuh lihat Kang, lihat di atas pohon sana itu. Kang. Sungguh berani sekali kalian memasuki daerah kami manusia. Ampunkan kami, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Kami hanya ingin menyelamatkan diri kami ke dalam hutan ini, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Bah. Ampunkan kami. Kami benar-benar ingin menyelamatkan diri kami, Bah. Bukankah kau tadi menantangku manusia? Tidak, Bah. Tidak, saya tidak menantang, Bah. Tidak, Bah. Ayo, bangun dan bersikaplah seperti tadi. Tidak, Bah. Saya tidak berani. Saya tidak berani, Bah. Manusia-manusia celaka. Kalian sepantasnya lah menerima ajal kalian karena telah berani memasuki daerah kekuasaan kami. Bangun dan terimalah kematian kalian. Teriakan kedua pencuri itu menggema hingga jauh ke tengah hutan. Bahkan beberapa penduduk yang tinggal tak jauh dari pinggiran hutan tersebut dapat mendengar teriakan-teriakan mengerikan di tengah malam yang amat menyeramkan. Malam dan suasana yang mengerikan pun telah berlalu. Pagi telah datang. Kang, mau kemana, Kang? Lah kerja, Kom. Akang mau melihat kebun di belakang. Apa oyong kita sudah dapat dipetik. Hari ini Akang ingin makan sayur bening oyong, Kom. Tapi, Kang, hari masih pagi. Nanti biar agak siangan, Kang. Belum banyak orang-orang yang keluar. Saya takut, Kang. Lah, takut apa, Kom? Takut apa? Suara-suara tadi malam? Iya. Kenapa harus ditakutkan? Makhluk-makhluk halus itu berpesta di kerajaannya. Sedangkan kita di sini tidak mengganggu mereka. Biarkan sajalah. Bukankah suara itu sudah sering kali kita dengar, Kom? Tapi, Kang, Kokom hari ini takut sekali. Kokom takut jika membayangkan suara-suara tadi malam. Juga Kokom takut semalam Kakang meninggalkan Kokom mengejar pencuri-pencuri itu. Nah, baiklah. Jika kamu takut, Akang akan tunggu sampai siang lagi. Nah, Tapi Akang mau melihat kebun di belakang dulu, Kom. Kokom ikut ah. Alah, Kokom. Ayolah. Pastilah sudah banyak oyong di kebun sana. 2 hari yang lalu Akang lihat sudah waktunya untuk dipetik. Kang. Ada apa, Kom? Ada apa? Kang, itu Kang. Di sana itu. Apa? Lihat, Kang. Ketika Pardi memalingkan wajahnya ke arah yang ditunjuk oleh Kokom istrinya, jantungnya serasa berhenti berdenyut. Darahnya terkesiap naik ke kepalanya. Beberapa saat,
kedua suami istri itu seakan-akan hilang kesadarannya. Dan ketika timbul kembali kesadarannya, Pardi berteriak-teriak minta tolong. Kebun kami, tolong! Tolong! Rupanya mayat ini adalah kedua pencuri itu. Kedua pencuri yang tadi malam kita kepung bersama-sama. Bagaimana mayat mereka bisa berada di kebunmu, Pardi, dan tergantung seperti ini, Bagaimana? Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja mayat-mayat ini ada di kebun saya, Pak. Ketika saya hendak mencari Oyong di kebun, saya menemukannya, Pak. Ayo turunkan mayat itu dari pohon, Pardi. Baik, Pak. Pegang. Lihat, mayat itu masih hidup. Masih hidup. Aduh, ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Dia masih hidup. Coba ambilkan air hangat sedikit dan kain basah. Tolong angkat yang masih hidup ke dalam rumah Pardi. Ayo. Awas kakinya itu. Ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Kisana, sadarlah Kisana. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Apa? Ampun, Mbah. Saya tidak menantang, Mbah. Tidak. Akang Surip, Mbah. Akang Surip yang menantang, Mbah. Kisana, apakah kau dengar suaraku? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Terima kasih. Kemudian, kepala desa itu membasuh wajah pencuri yang telah menghitam oleh darah-darah yang mengering. Dan beberapa saat, kelihatan mata yang semula nampak begitu liar, kini kelihatan begitu lemah, seperti seseorang yang kecapean dan mengantuk. Kisana, apakah Kisana mendengar suara? Siapa kau? Bapak kepala desa? Bapak kepala desa? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Saya berjanji tidak mencuri lagi, Pak. Baiklah, tapi... Ya, ampun, Pak. Ampuni saya. Dengarlah kau. Siapa namamu? Somar, Pak. Somar. Ya, mohon, Pak. Nah, sekarang coba kau ceritakan apa yang telah terjadi dengan kalian berdua di tengah hutan Cimalaka Hideng. Ampun, Mbak. Somar. Iya, Pak. Dengarlah. Coba ceritakan apa yang telah terjadi dengan kalian di tengah hutan Cimalaka Hideng. Pak, kami teh bertemu dengan iblis penguasa Cimalaka Hideng, Pak. Kami tersesat hingga ke dalam kerajaannya, Pak. Bagaimanakah dengan nasib Kang Surip, Pak? Di manakah dia, Pak? Surip kawanmu itu? Iya, Pak. Iya, betul. Dia telah mati. Mati? Ampun, Pak. Jangan bunuh saya. Somar, apakah kau telah bertemu kembali dengan penguasa hutan Cimalaka Hideng? Apa kau melihat bentuknya? Iya. Saya bertemu dengan Mbah, Pak. Makhluk itu menyerupai seorang anak kecil. Iya, anak kecil. Dia terbang mendatangi ke arah saya, Pak. Dia terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, Mbah. Pak. Apakah
makhluk itu tidak menyerupai seekor kuda seperti yang biasa kita lihat berkeliaran di sekitar sini. Tidak, Pak. Tidak. Makhluk itu hanya merupai seorang anak kecil, Pak. Oh, baiklah. Baiklah. Untuk sementara ini, kau boleh beristirahat di tempatku. Nanti setelah sembuh, kau akan menjalani hukuman yang berlaku di desa ini. Oh, ampun, Pak. Ampun, Pak. Saya jangan dibunuh, saya jangan dibunuh, Pak. Tenang, Semar. Kau tidak akan dibunuh. Oh, iya. Kami ini bukanlah orang-orang yang haus darah, seperti setan-setan penunggu hutan Cimalakahidang itu. Aduh, terima kasih, Pak. Atur nuhun, Pak. Sangkan, Idin, bawa dia ke tempatku. Ayo. Hari menjadi semakin siang. Desa kecil di pinggiran hutan Cimalakahideng mulai menjadi semakin ramai. Orang-orang semua membicarakan tentang pencuri yang menjadi korban dari makhluk halus penunggu hutan Cimalakahideng. Dan Pardi, pemilik rumah di mana ditemukan kedua korban makhluk halus, menjadi sasaran dari para penduduk desa. Dan saat hari menjelang sore di sebuah warung kecil, Di, ayolah, diceritakan kisah yang sebenarnya tentang kedua korban yang kau temukan itu. Ayolah. Kau telah mendengarnya dari penduduk yang lain lah. Mana aku dapat percaya mulut orang-orang itu. Mereka mah suka melebih-lebihkan sesuatu yang biasa. Ayo, kau sajalah ceritakan. Bereslah, nanti kopi sama makanan yang kamu makan akan kubayar. Bereslah. Nek, biar nanti semua makanan Pardi saya yang bayar ya. Iya, Nenek juga mau mendengar cerita tentang korban itu dari mulutmu sendiri, Pardi. Ya, baiklah. Tapi tunggu, Di. Siapa itu? Kelihatannya bukan orang desa sekitar sini. Oh iya. Melihat pedang dan kujang yang terselip di pinggangnya, tentu dia adalah seorang wanita pendekar. Nek, saya minta minum yang hangat. Ya, silakan duduk. Sebentar Nenek buatkan. Di, ayo, mulailah ceritamu. Ayo. Ya, sebenarnya cerita itu sama seperti yang diceritakan oleh banyak orang. Ya. Aku menemukan kedua korban itu di kebun belakang rumahku. Kedua kakinya diikat oleh seutas tali ke pohon besar di belakang rumahku. Dan kepalanya tergantung berayun-ayun hampir menyentuh tanah. Istriku yang melihat menjerit dan sampai saat ini masih saja suka mengigau. Benar-benar menyeramkan ya. Iya. Lalu kau tinggalkan istrimu sendiri di rumah begitu? Wah, mana berani istriku tinggal di rumah. Ia memaksa aku membawanya ke rumah orang tuanya. Iya. Bagus itu. Bagus. Kuda setan itu memang sudah sangat keterlaluan. Hampir beberapa kali dalam bulan ini dia berkeliaran di sekitar desa kita. Tapi menurut salah seorang korban yang masih hidup, dia telah bertemu dengan seorang bocah setan. Hah? Bocah setan? Jadi bukan kuda setan? Bukan, Nek, bukan. Bocah setan itu dipanggil oleh orang itu dengan panggilan Mbah. Dan sampai dia dibawa ke tempat kepala desa, masih saja mengigu minta ampun pada Mbah yang telah ditemukannya. Waduh, bocah setan. Wah, pastilah itu adalah jelmaan dari kuda setan yang menghuni kawah gunung Bukit Tunggul itu. Kisanak, apakah yang telah terjadi di kampung ini? Nona, siapa Nona ini? Mengapa bisa sampai ke sini? Saya adalah seorang pengembara yang sedang dalam perjalanan ke arah barat sana. Oh, sebaiknya Nona cepat-cepat saja tinggalkan desa ini. Beberapa dari warga desa ini saja sudah tidak kerasan di sini. Apa maksudmu Kisanak? Sudahlah, tinggalkan saja desa ini jika ingin selamat. Sekarang juga. Kau gila, Karsan. Kau menyuruh anak perempuan ini pergi dari desa ini saat senja seperti ini? Ya, daripada dia mati berada di desa ini. Tidak, jangan khawatir, Nak. Kau dapat beristirahat di tempat ini. Oh, alah,
Tidak kusangka engkau tidak mempunyai keluarga di sini. Untung saja kau datang ke tempatku ini. Tidurlah malam ini kau di tempatku. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini, Nek? Malapetaka yang sebenarnya telah menjadi bagian dari hidup dan penghidupan di desa ini. Nek, udahlah. Saya pergi dulu. Ini untuk bayar minum dan makan saya berdua, Pardi nih. Baiklah. Nih, saya juga akan kembali ke tempat istri saya. Iya. Aku juga akan segera menutup warungku ini. Hari telah mulai menjadi gelap. Diamlah kau di sini, Nak. Biar aku akan menutup warungku ini dulu. Biarlah saya bantu, Nek. Cerita tentang kuda setan ini sudah sering kami dengar. Bahkan beberapa orang dari penduduk desa ini pernah melihat bayangannya yang berkelebat diiringi suara derap kakinya yang bagaikan gemuruh halilintar. Lalu nenek sendiri, apakah sudah melihatnya? Nenek sudah sejak kecil tinggal di tempat ini, dan cerita tentang kuda itu sudah nenek dengar. Dan suara kuda itu pun sudah cukup sering nenek dengar. Tapi melihat ekornya pun belum pernah. Nenek selalu mengunci pintu. Nenek tidak pernah mengintip. Ketika masih kecil, nenek justru masuk ke dalam kolong bale, bersembunyi. Apakah kuda itu sering sekali membunuh dan mengambil korban, Nek? Membunuh? Seingat nenek, tidak pernah. Kuda itu tidak pernah membunuh seseorang manusia pun. Tapi tadi saya mendengar dari orang yang minum di warung ini, dia telah mengambil korban dan menyamar menjadi bocah setan. Ya, itulah aneh sekali. Apakah tidak ada orang pandai di sekitar desa ini yang mencoba untuk mengusir kuda setan itu, Nek? Banyak sekali, Nak. Malah dahulu pernah ada beberapa orang pemburu dari desa Kadung Wetan mencoba untuk menjeratnya. Kadung Wetan? Ya. Desa ini sendiri apa namanya, Nek? Ini adalah desa Sarimping. Ya. Bagaimana cerita tentang pemburu dari Kadung Wetan tadi, Nek? Ada 2 orang laki-laki yang dikenal sebagai pemburu ternama di sekitar hutan Cimalaka Hideng ini. Mereka dengan persiapan yang matang mencoba masuk ke dalam hutan itu. Tapi ketika mereka tiba di luar hutan sebelah timur, dekat dengan puncak gunung Bukit Tunggu, mereka tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Kenapa memangnya, Nek? Daerah di sekitar puncak gunung itu terasa panas luar biasa. Uap panas banyak keluar dari lubang-lubang kecil. Mau kemana kau, Wulan? Saya akan keluar melihatnya, Nek. Itu dia, sudah mulai tiba. Jangan keluar, Wulan. Kau nanti akan mendapat celaka. Seperti yang terjadi tadi malam dengan 2 pencuri. Iya, sudahlah, Nek. Dari langkahnya itu, pastilah seekor kuda. Tapi, bagaimana mungkin kecepatan larinya yang kudengar dari derapnya demikian luar biasanya? Sudahlah, duduklah di dalam. Jangan berdiri di depan pintu itu. Beristirahatlah. Bukankah kau ingin melanjutkan perjalananmu ke arah barat? Ke arah barat. Berarti kau bermaksud ke Indraprasta? Benar, Nek. Saya belum pernah melihat Indraprasta. Perjalanan yang panjang. Beristirahatlah, Wulan. Baiklah, Nek.
kali Anting Wulan meminta diri pada nenek pemilik warung setelah menyisipkan sedikit uang perak yang didapatnya dari Sri Baginda Sana sebagai bekal. Berhati-hatilah, buanglah sikap dan rasa penasaran, karena itu akan dapat menyusahkan dirimu. Ingat, singgahlah ke warungku ini jika kau kembali dan melalui desa ini. Baik, Nek. Hia. Bukit Tunggul. Itu dia. Puncaknya nampak jelas dari sini. Asap yang mengepul tipis itu kelihatan memang mengandung uap yang panas. Aku akan mencoba untuk memecahkan misteri kuda setan di desa Sempiring ini. Hia. Cimalakahideng yang ditakutkan para penduduk desa Sempiring dan Kadung Wetan. Ya, akan kulihat setan macam apa yang nanti kutemui. Hia. Kecil ini cukup lebat dan rapat. Pantaslah para penduduk desa menyebutnya sebagai kerajaan makhluk halus. Inikah lembah yang juga merupakan tempat persembunyian makhluk-makhluk halus itu? Aku akan meneruskan perjalananku ke atas puncak sana. Setelah melalui hutan Cimalakahideng dan lembah curam yang cukup berbahaya, Anting Wulan mulai tiba di jalan berbatu yang tak dapat lagi dilalui oleh kudanya. Kau sudah tak sanggup lagi agaknya, Belang. Jika begitu, kau tunggulah di sini, ya? Biar aku naik ke atas sendiri. Hangat udara di sekitar sini sudah mulai kurasakan. Aku akan mencoba untuk mencari kuda setan itu di sekitar sini. Tidakkah aku ini seperti orang yang kurang waras, kurang kerjaan? Tugas yang kuemban belum lagi kulaksanakan. Kini aku asik terlibat mencari urusan sendiri. Apakah benar kuda yang kudengar bertempat tinggal di tempat seperti ini? Tempat gersang dan panas seperti ini? Aku akan mencoba untuk naik melihatnya ke atas. Udara di sini sudah semakin panas. Tanah yang kupijak tampak mengeluarkan asap tipis. Apakah aku harus menghentikan perjalananku ini? Gila. Apa yang sedang aku cari ini? Benar rupanya. Itu, aku mendengar suara kuda dari atas sana naik terus ke sana. Dewata. Kuda apakah itu? Hewan macam apakah yang dapat tinggal dan hidup
hidup di daerah seperti ini. Aku harus kembali jika tidak ingin mati kepanasan. Dewata aku sudah tak kuat lagi. Yang tak dapat menahan rasa panas yang menyerang tubuhnya, jatuh terduduk di tanah yang nampak di sana sini memerah oleh bara api. Dalam keadaan yang amat kritis itu, tiba-tiba tangannya menyentuh pusaka Kujang Cakrabuana. Kujang Cakrabuana. Ya, senjata ini mungkin dapat menolongku. Ya. Tubuhku kini menjadi kembali segar. Kujang pusaka ini benar-benar ampuh. Aku akan melanjutkan naik ke atas, ke puncak sana. Aku akan mencari kuda setan itu. Itu dia, kuda yang dikatakan setan oleh para penduduk desa. Aneh, tak ada sesuatu pun yang aneh dari kuda itu. Tubuhnya tidak berbeda dengan kuda-kuda yang banyak ditemui di banyak tempat. Malah kuda ini justru kelihatan agak sedikit kurus. Akan ku coba dekati kuda putih itu. Dewata aku, kuda itu terbangkang. Luar biasa sekali. Rupanya kuda itu melompat jauh sekali. Benar-benar kuda ajaib. Aku harus mencoba menangkapnya. Celaka, kuda putih itu masuk ke dalam kawah. Dewata aku, sungguh sayang sekali. Celaka, matikah kuda ajaib itu? Kawah ini mengeluarkan hawa yang teramat panas. Kukira pastilah kuda yang malang itu tewas di dalam sana. Tapi sungguh penasaran jika aku belum dapat membuktikan bahwa kuda itu mati. Apakah pengaruh dari kujang ini akan mampu melawan hawa panas yang keluar langsung dari pusat kawah ini? Iya. Aku akan mencoba merambat turun ke bawah sana. Aku tidak boleh sekejap pun melepaskan Kujang Cakrabuana dari tanganku. Manakah bangkai kuda itu jika memang dia telah mati? Pusat dari kawah kukira sudah tak jauh lagi dari sini. Bayang-bayang apakah itu? Oh, kuda putih itu. Coba kulempar dengan batu ini. Akan kulihat apakah dia masih hidup atau telah mati. Dia menerjang ke arahku. Kuda iblis. Aku harus cepat keluar dari sudut panas ini. Manakah kuda itu perginya? Akan ku coba mencarinya. Kemana kuda itu perginya? Akan ku coba mencarinya. Agaknya kuda itu sudah meninggalkan daerah sekitar kebun dan bukit tunggal ini. Sebaiknya ku tinggalkan saja daerah yang bagaikan neraka ini.
Setelah berkeliling dan tidak menjumpai kuda setan itu, Anting Wulan pun segera meninggalkan daerah sekitar kepundan Gunung Bukit Tunggul. Kujang Cakrabuana kini mulai memancarkan hawa dingin yang menyengat. Berarti aku telah tiba di daerah yang berhawa normal. Kujang ini dapat kumasukkan kembali. Di manakah ku tinggalkan kudaku si belang? Coba kulihat di sekitar sana. Itu dia kudaku. Ayo belang, kita teruskan saja perjalanan kita. Tugas yang sedang kuemban adalah tugas yang amat penting. Perlahan saja ya belang ya. Daerah ini sangatlah berbahaya. Sekali langkahmu tergelincir, kau akan terkubur di lembah itu. Aku mendengar suara orang menjerit kesakitan di depan sana. Ayo belang, kuda ini tidak dapat berjalan cepat. Belang, kau tunggu sajalah di sini. Biar aku melihatnya ke depan sana. Di manakah suara itu tadi berasal? Seperti aku mendengar dari sekitar sini. Coba, kulihat di sebelah sana. Itu dia di sana. Tubuhnya hancur dicapik-capik oleh sesuatu yang tajam. Harimaukah yang telah menewaskan orang ini? Siapakah kau ini Kisana? Apa yang baru saja terjadi dengan dirimu? Anak iblis itu telah membuatku seperti ini. Anak iblis? Iya, anak kecil yang baru berumur belasan tahun. Kau ini siapakah Kisana? Aku adalah seorang pemburu. Aku berniat untuk menangkap kuda setan itu. Tapi anak itu Kisana, Kisana! Orang ini sudah tewas. Benar-benar iblis. Tubuhnya hancur tersayat-sayat benda tajam. Benar-benar iblis. Apakah benar bocah setan itu jelmaan dari kuda putih yang kulihat tadi? Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Kuda yang kujumpai tadi adalah kuda yang sebenarnya. Hanya saja kuda itu benar-benar memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Sebaiknya kukubur dulu mayat pemburu ini. Baru aku melanjutkan perjalanan. Hei! Siapa itu? Apakah mataku tidak salah melihat? Bukankah bocah itu adalah Raden Purbaya? Tunggu! Berhenti! Berhenti bocah iblis! Kemana larinya Raden Purbaya? Coba, kulihat di sebelah sana. Benar-benar menghilang bocah itu. Setan! Anak setan! Rimbunnya tempat ini telah berhasil menyelamatkan Raden Purbaya dari tanganku. Anak itu berada di sekitar sini. Berarti Jerangkong hidup dan juga Raden Karmapala
ada di sekitar sini. Jika demikian, aku dapat menunda kepergianku ke Indraprastha untuk menyelamatkan Raden Karmapala dari tangan Cerangkong Hidup. Iya, aku akan mencari Raden Karmapala, baru kemudian mencari Raden Kuda Amoksa dan menyelidiki Indraprastha. Aku akan menunggu mayat Tumburu itu dulu. Keresahan yang telah kita pendam selama puluhan tahun ini tidak dapat lagi kita tahan. Kuda setan itu telah mulai membunuh seorang manusia, sekalipun dia adalah seorang pencuri. Oleh karena itu, ayo, siapkan senjata kalian. Kita akan memasuki hutan Cimalaka Hideng bersama-sama dengan Aki Pamulung. Bersama-sama dengannya, kita akan perangi iblis-iblis pengganggu itu. Untuk itu, ku minta kesediaan kalian semua untuk membersihkan hutan Cimalaka. Ayo, angkatlah tangan kalian yang bersedia membantu masuk ke dalam hutan Cimalaka Hideng. Ayo, angkatlah tangan kalian. Bagus, bagus. Jika demikian, marilah kita bersiap-siap untuk menuju ke tempat itu. Ya, berhenti di sini. Coba kita ke sebelah sana itu, Kilora. Baiklah. Ayo, kita ke bawah pohon besar itu. Ayo. Ya, benar. Ke bawah tangga beringin itu. Ku minta tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara apapun juga jika melihat sesuatu keanehan yang terjadi di sekitar sini. Tutup mulut kalian semua. Mana kemenyannya? Ini Ki. Ini tempat dupanya, Ki. Iya. Kau juga duduklah saja di sana. Duduk dan lihat saja. Putih yang ada di Gunung Rumpang, Pangeran Lang Buana, Manggala Sangkasir, atau sejaga kabeh, Pergilah setan-setan penguasa hutan Cimalaka Hideng. Pergilah. Kau mengusir aku. Kau mengusir aku, orang tua. Ya, pergilah kau dari tempat ini. Setan ganas, setan pembunuh. Kau benar. Aku adalah setan ganas, setan pembunuh. Untuk itu, ku minta kalian semua tinggalkan tempat ini. Kami datang kemari untuk mengusirmu, hai setan. Tempat ini akan kami pergunakan untuk kepentingan anak cucu kami. Pergilah. Kau yang pergilah, orang tua. Atau kalian ingin kubuat seperti halnya dua orang yang masuk kemari 2 hari yang lalu. Ku gantung sampai mati. Baiklah, jika begitu, kau akan kubuat jerah, iblis. Kau yang akan kubuat jerah, Aki Tua. Lihat! Teruslah kau, Aki Tua. Tidak tahu diri. Lihat! Ayo kawan.
Kawan-kawan, kita tolong Ki Pamulung. Kalian semua benar-benar mencari mati. Para penduduk yang maju mengepung bocah setan itu ternyata tidak mampu untuk berbuat banyak. Bocah kecil yang dianggap setan oleh para penduduk desa Sempiring itu mengirimkan serangan-serangannya yang ganas hingga mengakibatkan beberapa orang penduduk terlempar dalam keadaan luka Jangan parah. beri kesempatan untuk keluar dari kepungan ini, setan ganas itu. Bocah kecil itu terus saja melompat ke sana kembali sambil menyebar maut dengan tangannya yang bagaikan cakar setan, mencabik dan merobek tubuh para pengepungnya. Pada saat yang kritis bagi para penduduk desa Sempiring, berkelebatlah sebuah bayangan kecil ke tengah arena. Cukup! Jangan teruskan Karmapala! Mengapa kau berkeliaran sampai ke sebelah sini? Kembalilah ke tempatmu. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku mencurigaimu. Para penduduk desa yang datang berbondong-bondong telah menunjukkan padaku bahwa kau telah menyebar maut di sekitar sini. Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Jika perbuatan iblis macam ini yang kau lakukan, aku pasti akan ikut campur. Kembali ke tempatmu, Purbaya. Atau aku akan melaporkan pada guru semua perbuatanmu itu. Kau yang tinggalkan tempat ini, Karmapala. Ini daerahku, Purbaya. Kau tidak berhak mengusirku. Pergi! Paman-paman semua, saya harap paman mau meninggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Sebelum guru kami datang membunuh kalian semua. Cepat, tinggalkan tempat ini. Aku harus membasmi semua yang datang ke tempatku ini. Hiat! Tahan Karmapala! Hiat! 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 Setan kau Purbaya. Kau yang tidak mengakui Jelangkung hidup sebagai guru, tapi masih saja mau mempergunakan ilmu kepandaiannya yang telah diberikan kepadamu. Aku memang tidak mengakuinya sebagai guru, tapi aku tetap akan belajar darinya. Licik kau Purbaya. Aku akan melakukan apa saja, asalkan calon angkara murka seperti dirimu tidak merajalela. Awas kau Purbaya. Aku akan mengadukan perbuatan ini pada guru. Awas kau Purbaya. Apakah benar semua yang diceritakan oleh Karmapala, Purbaya? Benar, Jelangkung. Lalu apa maksudmu melakukan itu? Kau ingin agar mereka menyadari pada akhirnya bahwa di sini tidak ada hantu sama sekali. Begitu, sehingga mereka nanti akan berbondong-bondong masuk ke dalam hutan ini. Dan banyak pemburu-pemburu yang mencoba untuk menangkap kuda ajaib itu. Kau inginkan kembali rencanaku menjadi berantakan. Anak seperti itu memang sudah seharusnya diberikan pelajaran, guru. Buatlah ia tidak berdaya, dan aku akan memukulinya sampai ia menjadi jerah. Diam kau pengecut! Dengarlah Purbaya. Hari ini rencanaku untuk mendapatkan kuda itu harus terlaksana. Kuda itu harus menjadi tungganganku. Nah, kembalilah kau ke daerahmu di sebelah barat hutan Cimalaka Hideng, dan kau Karmapala di sebelah timurnya. Awasi perangkap yang telah banyak kusiapkan, dan segera beritahu padaku jika kuda setan itu telah berada di dalamnya. Baik, guru. Saya segera berangkat. Apa lagi kau Purbaya? Baiklah, saya berangkat, Jelangkung. Kuda yang baik. Kuda yang baik. Kasihan sekali kau. Agaknya kau butuh kebebasan seperti semula. Baiklah, akan kulupaskan kau. Nah, kini kau bebas, Putih. Pergilah kau kembali ke tempat asalmu, tempat mana kami tidak pernah mengetahuinya. Hei, Purbaya, apa yang kau lakukan? Cepat, marilah Putih. Hiya, hiya.
pengkhianat busuk. Kau telah merusak semua rencana guru. Aku akan melaporkan semuanya ini pada guru. Oh, celaka sekali. Pastilah aku akan mendapat hukuman teramat berat dari Jerangkong hidup. Dia sangat membutuhkan kuda ajaib itu. Tidak ada jalan lain. Aku harus pergi jauh meninggalkan Jerangkong hidup. Aku harus pergi sejauh-jauhnya meninggalkan tempat ini. Sudah tak ada gunanya aku bersama-sama dengannya lagi. Biarlah aku menderita seorang diri di perjalanan. Ya, lebih baik aku mengemis daripada terus bersama Jerangkong. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya yang berlari meninggalkan Jerangkong hidup. Sekarang marilah kita lihat Anting Wulan yang sedang beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Kemana anak iblis itu bersembunyi? Agaknya Jerangkong hidup bersembunyi di gua-gua yang terdapat di lembah yang kulalui tadi. Nanti aku akan mencoba untuk mencarinya ke sana. Itu suara kuda ajaib yang kujumpai tadi. Pucuk dicinta ulam tiba. Dia menuju ke arahku. Biarlah aku bersembunyi di semak pohon ini. Oh, dia semakin mendekat. Dengan sekali lompat, kukira aku dapat mencapai kuda itu. Kulihat kudaku si belang tidak terganggu dengan kehadiran kuda aneh itu. Ayo, mendekatlah sedikit ke sini. Anting Wulan yang melihat kuda putih yang menarik hatinya itu sudah berada dekat sekali. Segera melompat ke arah kuda putih yang agaknya tengah terpikat oleh si belang kudanya. Dengan sekali lompat saja, Anting Wulan telah berhasil duduk di punggung kuda ajaib itu. Ayo, beruntutlah kuda manis. Beruntutlah, jangan mengamuk seperti ini. Ayo, diamlah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Yang dikenal penduduk dengan nama kuda setan itu meronta-ronta, melenting, menerjang batang-batang pohon dengan punggungnya. Kuda liar ini berusaha untuk melempar penunggang yang tak dikehendakinya, sedangkan Anting Wulan berusaha menjepit tubuh kuda itu agar berkurang kekuatannya. Akan tetapi kuda itu tetap saja tak terkendali sampai akhirnya ia melesat menuju puncak gunung Bukit Tunggul. Biarlah dia menghabiskan kekuatannya dulu. Benar-benar luar biasa sekali tenaga kuda ini. Celaka. Kuda ini tentu akan masuk ke dalam kawah gunung Bukit Tunggal. Udara mulai menyengat. Aku harus mengeluarkan kujang Cakrabuana untuk menyelamatkan diriku. Celaka. Kuda ini tentu akan masuk ke dalam kawah gunung Bukit Tunggul. Udara mulai menyengat. Aku harus mengeluarkan kujang Cakrabuana untuk menyelamatkan diriku. Aneh. Apakah karena perbawa dari kujang ini? Aneh sekali. Dia menjadi semakin lembutnya. Tidak liar bagaimana tadi. Tiba-tiba saja aneh. Bagus. Bagus, Putih. Mulai saat ini kau ikutlah bersama-sama aku. Kau akan dapat hidup lebih teratur, makan dan juga aman. Bagus, bagus. Putih, ayo kita kembali ke tempat tadi. Kau akan kuberikan pelana si belang. Hiya, hiya.
memberikan pelana si belang, Anting Wulan meninggalkan si belang kudanya di hutan Cimalaka Hideng. Akan tetapi, belum lagi gadis itu menghela kudanya yang baru, terdengarlah bentakan keras yang menggetarkan hutan Cimalaka Hideng. Tunggu! Tinggalkan kuda putih itu, dan nyawamu akan kuampuni, anak manis. Jerangkong Hidup, aku datang kemari adalah untuk mencari dirimu. Mencari diriku? Hebat sekali kau, anak manis. Di mana gurumu Siwanayasa? Mengapa ia biarkan muridnya mencari aku seorang diri? Tidak usah kau banyak tanya. Katakanlah, di mana kau sembunyikan Raden Karmapala? Aku datang kemari atas perintah dari Sri Baginda Sana untuk mengambil Raden Karmapala dari tanganmu. Bocah sinting. Apa yang kau andalkan untuk merampas Raden Karmapala dari tanganku? Agaknya kau adalah seorang gadis pemimpi. Dengar, anak manis. Turun dari kuda itu dan kau boleh tinggalkan Cimalaka Hideng ini dengan aman. Tidak, aku akan mencoba kesaktianmu itu dengan ini. Dengan ini, Jerangkong Hidup. Apa yang berada di tanganmu itu, bocah? Ayo, majulah kau boleh mencoba keampuhannya. Biasa sekali senjatamu itu, bocah. Terima kasih, kau telah mengantarnya padaku. Ayo, lepaskan senjata itu. Hai, hai, iya. Jerangkong Hidup menyerang Anting Wulan dengan amat berhati-hati sekali. Senjata yang berada di tangan gadis itu benar-benar membuatnya berkidik diri. Dengan mengandalkan kecepatannya bergerak, ia mencoba untuk melakukan serangan dan berusaha menjatuhkan gadis yang masih bau kencur itu. Bagaimana, Jerangkong? Apakah kau menyerah padaku? Nah, benturkanlah kepalamu itu ke batu itu hingga hancur. Anak setan! Kau kira kau akan dapat mengalahkan aku hanya dengan mengandalkan pusaka itu? Kau lihatlah ini, jurus kelelawar saktiku. Aku akan mengambil kesempatan selagi dia belum dalam posisi siap. Anting Wulan mencoba untuk mengambil kesempatan saat Jerangkong Hidup belum dalam keadaan siap menyerang dengan kibasan-kibasan keris Cakrabuana. Kemudian angin dingin menyelimuti udara di sekitar arena pertempuran itu. Akan tetapi kini Anting Wulan yang dibuat kelabakan oleh serangan-serangan kilat yang dilancarkan dengan gerak-gerak yang tak terduga. Celaka, jika keadaan berlangsung seperti ini, pastilah aku akan binasa terkena pukulannya yang bagaikan badai ini. Aku tidak dapat mengadu nyawa dengannya. Kematianku akan dapat menyebabkan iblis ini semakin merajalela karena pusaka Galuh akan berpindah ke tangannya. Aku harus tinggalkan tempat ini. Jangan lari, bocah! Jerangkong Hidup berusaha menahan larinya kuda putih tunggangan Anting Wulan, tapi Anting Wulan dengan cepat mengibaskan kujang pusakanya. Dan ketika Jerangkong Hidup membuang diri, kuda setan itu telah melesat bagaikan angin meninggalkan Jerangkong Hidup. Aku belum dapat mengalahkan Jerangkong Hidup, sekalipun dengan pusaka ini. Lebih baik ku tinggalkan saja sementara Jerangkong Hidup. Biarlah nanti aku akan mencari Eyang Kuru dan membicarakan bagaimana cara menghadapinya. Sekarang
aku akan menuju Indraprasta. Hiya, hiya, hiya. Hai, kurangi larimu, agar kita jangan menjadi perhatian orang banyak. Bagus, kau kuda yang baik. Nah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tunggul, karena tempat asalmu di Gunung Bukit Tunggul. Ya, ayo Tunggul, batasi larimu seperti ini. Hiya, hiya. Kita tinggalkan Anting Wulan yang sedang menuju Indraprasta. Sekarang, marilah kita kembali pada Raden Purbaya yang telah memutuskan untuk meninggalkan Jerangkong hidup. Pangeran mahkota yang tak lagi memiliki istana ini terus berlari-lari meninggalkan hutan Cimalaka Hideng. Siang dan malam, Raden Purbaya berlari tiada henti. Hingga akhirnya pada malam kedua, ia tiba di sebuah desa yang cukup ramai. Malam telah larut. Bocah yang berlari hampir tak mengenal istirahat itu terguling di depan sebuah pintu rumah. Bangun bocah gembel, bangun, ayo, bangun. Jangan tidur di depan rumahku. Gembel tidak tahu diri. Jika kau tidak mau bangun, kusiram kau dengan air ini. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan kau bikin kotor pintu rumahku dengan tubuhmu yang bau seperti itu. Ayo. Maafkan saya, Paman. Saya tertidur karena kelelahan. Itu adalah urusanmu. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Baiklah, Paman. Maafkan saya. Bajuku basah semua. Orang tua itu benar-benar keterlaluan. Dingin sekali. Perutku lapar. Belum diisi sejak kemarin dulu. Ya, hanya pucuk daun muda saja yang kumasukkan ke dalam perutku ini. Bagaimanakah caranya agar aku dapat makan hari ini? Itu ada sebuah pasar. Aku akan mencari seseorang yang dapat kubantu. Ya, aku akan menjual tenagaku ini dengan sepiring nasi. Hei, apakah itu di sana? Ramai-ramai orang berkumpul. Coba kulihat ke sana. Agaknya ada orang yang sedang berkelahi. Juri busuk, benar-benar membuat malu saja kau. Jangan pukul saya lagi. Semua orang harus menyaksikan hukuman untuk orang busuk seperti kau. Ketika Raden Purbaya tiba di tempat tersebut, ia melihat seorang pengemis sedang dipukuli oleh rekannya seorang pengemis juga dengan tongkat kayu. Tubuh pengemis muda yang gendut sudah banyak luka-luka kecil dan memar, dan dari hidung dan mulutnya kelihatan darah meleleh. Sementara seluruh bagian tubuhnya telah diselimuti oleh debu kotor. Wah, kasihan sekali pengemis gendut itu. Apakah salahnya sampai ia disiksa seperti itu? Hei, hentikan! Jangan lanjutkan menyiksa orang itu! Siapakah engkau bocah? Mengapa engkau berani menghentikan perbuatanku ini? Namaku Purbaya, Paman. Saya tidak tahan melihat Paman menyiksa orang hingga seperti itu. Purbaya Gembel tidak tahu diri. Apakah kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Saya tidak melihat dengan siapa saya berhadapan, Paman. Tapi tolonglah kawan Paman itu dulu. Lihat,
Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah. Teman paman itu benar-benar harus ditolong, bukan disiksa terus. Dia akan dapat mati, paman. Aku ingin membuatnya mati, atau aku ingin menolongnya. Itu semua tidak ada urusannya denganmu. Paman, janganlah keterlaluan. Bukankah itu rekan paman sendiri? Kenapa paman perlakukan hingga sekejam itu? Bocah setan. Aku tidak dapat melayani kau lagi. Ayo pergi. Sudahlah, paman. Jika paman tidak mau saya mencampurinya, biarlah saya pergi. Bocah, kau tidak bisa pergi begitu saja setelah kau menghinaku. Menghina paman? Iya, kau telah berhasil mengelakkan pukulanku di depan sekian banyak orang. Sekarang coba kau elakkan. Iya. Sudahlah, paman. Setan, agaknya kau benar-benar harus diberi hajaran, Rasakan kau sekarang dikus air. Kau sekarang yang melompat-lompat seperti monyet yang disiram air. Awas kau Rumping. Aku akan memberikan kau hukuman yang lebih berat setelah aku berhasil meringkus bocah edan ini. Lucu. Kau yang justru akan dilemparkan oleh anak kecil sahabatku itu. Bocah, ayo berikan ajaran pada orang tua yang sok itu. Ayo, jangan hanya mengelak saja. Ayo. Sudahlah, paman. Saya tidak ingin melanjutkan pertempuran ini. Lihatlah itu, dia mengalah padamu. Apakah kau tidak juga menyadari keadaan? Baiklah bocah. Sekarang aku mengalah padamu. Tapi kau tunggulah. Pengemis tongkat merah tidak akan mendiamkan saja penghinaan ini. Awaslah kau. Sebentar lagi aku akan kembali mencari kau. Ayo lari terus. Bocah kecil mau kemana? Tunggu dulu. Ada apa? Paman pun juga kelihatannya bersikap kurang baik pada orang tua tadi. Iya. Bukankah orang tua tadi adalah atasan paman? Dari mana kau tahu, bocah? Dari sikap paman yang ketakutan pada paman yang tadi. Dan juga tongkat yang paman pegang. Tongkat yang aku pegang? Warnanya belum lagi merah tua. Dan juga paman tidak mengenakan kalung seperti yang dikenakan paman yang tadi. Kau mengetahui banyak tentang perguruan tongkat merah? Tidak, paman. Saya hanya mengetahui sedikit saja tentang tongkat merah. Wah, aneh. Kau pasti mempunyai hubungan dengan atau kau adalah anak dari salah seorang anggota perguruan tongkat merah? Bukan, paman. Lalu? Biarlah saya pergi dari sini. Kau itu mau pergi kemana? Kemana lagi, paman? Ya, mencari makan. Mencari makan? Jika begitu, ayo ikut aku. Ayo. Paman, mau kemana kita ini? Ayo ikut saja denganku. Ayo. Ayo. Tunggu sebentar di sini ya. Aku akan membeli makanan untuk pesta kemenangan dan persahabatan kita. Dia akan membelikan makanan untukku. Oh, bagus sekali. Perutku saat ini sudah hampir tidak tertahankan lagi laparnya. Ayahanda, Ibunda, kenapa nasib Ananda jadi seperti ini? Awas kau, Paman Sentana. Aku akan datang kembali ke Karangsedana untuk membalaskan dendam keluargaku. Mengapa kau menangis, bocah gembel? Menangis? Tidak, Paman. Aku tidak apa-apa. Aneh, tidak apa-apa. Tapi wajahmu tadi begitu geram dan juga air matamu itu belum bersih betul. Kau seka. Sudahlah, Paman. Mana itu makanannya?
Aku lapar sekali. Oh iya. Sampai lupa. Ini. Kau terimalah bungkusan nasi lengkap dengan lauknya. Yang untukmu ini 2 potong lauknya, ikan dan daging goreng. Ayo kita ke bawah pohon sana. Ayo. Terima kasih banyak, Paman. Iya. Makanan yang kau berikan ini benar-benar lezatnya tidak terkira. Aku yang sebenarnya berterima kasih padamu, bocah, karena kau telah menyelamatkan aku dari tangan Ki Banda. Ki Banda? Iya. Maksud Paman pengemis tua yang memukuli Paman? Iya. Sudah. Kau jangan lagi memanggil aku dengan sebutan Paman. Kau kira umurku ini berapa? Kau kira aku ini sudah tua apa? Bocah, berapa umurmu? 12, Paman. Paman lagi. Dengar bocah, umurku ini baru 17 tahun. Kau terkejut ya? Terkejut pasti. Karena kau lihat tubuhku ini yang besar dan subur tidak kalah dengan tubuh-tubuh pembesar istana. Lihat. Pembesar istana mau lewat. Duk mong. Kok pakai duk mong segala? Apa itu, Paman? Paman lagi. Kakak. Panggil aku Kakak Rumping. Baiklah, Kakak Gendut. Apa kau bilang? Kau panggil aku apa tadi? Apa? Saya main-main, Kak Rumping. Kakak Gendut. Ya. Panggilan itu pun tidak apa. Cukup enak didengar dan sedikit antik. Boleh. Kau boleh panggil aku Kakak Gendut. Ya. Tidak usahlah, Kak Rumping. Saya tadi hanya main-main karena melihat Kakak sangat lucu. Tidak. Kau harus panggil aku dengan sebutan itu. Ayo. Tapi harus. Ayo, panggil aku dengan sebutan itu. Ayo. Baiklah. Ayo. Kakak Gendut yang baik. Terima kasih atas nasi bungkus yang lezat tadi. Gitu dong. Iya. Sudah, Kak. Saya harus membersihkan tangan ini. Ayo. Membersihkan tangan? Untuk apa? Bukankah Paman tadi baru saja makan dengan mempergunakan tangan? Iya, tapi untuk apa? Sudah sejak tadi ku bersihkan tanganku ini di bajuku. Ini seperti ini nih. Begini saja kan beres. Tapi itu tak baik, Kak Gendut. Kebersihan harus tetap kita jaga. Terutama jika kita akan akan apa? Akan apa? Ayo, akan apa? Bukankah kau tadi juga tidak mencuci tangan? Kau makan sambil jalan menuju ke tempat ini. Kau buka bungkusan itu ketika di depan warung makan tadi. Paman benar. Tadi saya telah melakukan kesalahan. Paman lagi. Ayo. Apa? Rasa lapar yang amat sangat membuat saya lupa untuk mencuci tangan. Sebentar, Paman. Paman lagi. Iya. Saya akan mencuci tangan di sungai kecil itu. Adikku mencuci tangan ya, aku pun akan mencuci tangan juga. Bocah, kau sudah mengetahui namaku kan? Tapi aku yang telah menganggap kau lebih dari sekedar adik sendiri, belum kau beritahu. Siapa? Nama saya Purbaya, Kak. Purbaya? Iya, Purbaya. Purbaya. Ada apa, Kak Gendut? Wah, namamu bagus sekali. Bagus seperti nama bangsawan, orang kaya begitu. Kakak ada saja. Itu dia di sana, Kakang.
celaka. Paman-paman guru dari perguruan berdatangan. Waduh, celaka. Cepat kau pergi, adik Purbaya. Tinggalkan tempat ini, ayo. Jangan lari kau, Rumping dan bocah setan. Kenapa aku harus lari, Paman? Aku tidak bersalah apa-apa padamu. Setan, kau sudah berani menghinaku di hadapan banyak orang dan telah berteman dengan pencuri itu. Pencuri? Dia kakak gendut pencuri. Sudahlah, adik Purbaya. Kau pergilah dari tempat ini. Kau tidak tahu menahu tentang diriku. Ayo, biarkanlah aku di sini. Tapi apakah benar kakak adalah seorang pencuri? Iya, aku memang pencuri. Aku pencuri, iya. Rumping, berlututlah dan mintalah ampun pada pamanmu Banda. Kelak dia akan meringankan hukumanmu. Tidak, kakek Manila. Aku tidak akan berlutut. Biarlah dia menghajarku sebagaimana seorang pencuri. Tapi aku tidak akan berlutut meminta ampun pada orang tua yang jahat itu. Tidak. Karena aku sudah memutuskan untuk keluar saja dari perguruan tongkat merah. Aku ingin bebas menjadi pengemis biasa. Kau lihatlah, sikapnya itu sudah keterlaluan sekali. Kau sudah tahu dan sadar dengan kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu, Rumping? Ya, tahu kakek, tahu. Saya bersedia menerima akibat apapun yang akan dijatuhkan pada saya. Tapi saya tetap akan mencari makan dan mengemis di kota ini. Karena sebelum saya bergabung dengan perguruan tongkat merah pun, saya sudah berada di kota ini. Baiklah, jika demikian, ayo ikutlah aku ke markas. Tidak, jika kalian ingin menghukum, hukumlah di sini saja. Kenapa harus dibawa ke markas segala? Kakang, anak ini memang benar-benar sudah keterlaluan. Iya, coba aku tangkap dia, Banda. Baik, Kakang. Tunggu. Baik. Aku harap kalian mau melepaskan kakak gendut. Dia sudah menyatakan keluar dari kelompokmu. Dan untuk pencurian yang telah dilakukannya, orang itu telah menghukumnya. Lalu, apalagi maksud kalian membawa dia kembali ke markas? Bocah kecil, siapakah kau ini sebenarnya? Mengapa kau selancang ini mencampuri urusan kami? Aku adalah seorang gelandangan miskin yang tak ada bedanya dengan paman-paman semua. Saya hanya ingin memohon agar paman-paman semua tidak lagi menyusahkan kawan saya ini. Banda, coba kau beri pelajaran pada anak kecil itu. Baik. Cukup, Banda. Cukup. Kau hebat sekali, bocah kecil. Tapi siapapun kau adanya, perguruan tongkat merah bukanlah sebuah perguruan yang dapat dibuat main-main. Nah, untuk itu, aku harus memberikan pelajaran buatmu. Sudahlah, Paman. Aku tidak ingin berkelahi. Tutup mulutmu, bocah. Terimalah ini. Pengemis yang dipanggil dengan nama Ki Manila adalah salah seorang tokoh dari cabang kota kecil. Oleh karena itu, kali ini Raden Purbaya untuk mengurangi desakan-desakannya balas menyerang dengan jurus-jurus kincir metu. Jangan salahkan aku, orang tua yang menghina anak kecil. Tapi situasi seperti ini kaulah yang membuatnya, bocah. Mau lari kemana kau, bocah? Tidak, saya tidak mungkin lari dari tempat ini. Saya tidak mungkin meninggalkan kawan saya untuk kalian siksa dengan kejamnya. Ayo, majulah kakek tua. Luar biasa sekali kepandaian anak ini. Tubuhnya dapat terangkat naik ke atas tanpa menjejakkan tanah lagi. Baiklah, sekarang kau hadapilah ilmu tongkat saktiku ini. Kali ini, kakek Manila yang merupakan salah satu tokoh dari cabang perguruan tongkat merah dapat lagi berkutik. Serangan-serangan kilat dari aji kelelawar sakti yang dilancarkan Raden Purbaya hampir-hampir membuatnya tak dapat bernapas. Maaf, Paman, saya tidak bermaksud membuat Paman jadi seperti ini. Siapapun kau adanya, siapapun gurumu, kami tidak akan dapat mendiamkan segala masalah ini. Ayo, Banda,
Kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang. Wah, hebat sekali kau adikku. Hebat sekali kau Purbaya. Ternyata adikku yang kusayang adalah seorang bocah pendekar yang sangat sakti. Kau kenapa seperti itu Purbaya? Mau kemana kau Purbaya? Sudahlah, kau jangan ikuti aku lagi. Purbaya. Rumping, pengemis gendut dari perguruan tongkat merah, memandang Purbaya dengan pandangan aneh. Dia menjadi tidak mengerti kenapa Purbaya menjadi sedemikian marahnya. Nah, para pendengar sekalian, apakah sebabnya tiba-tiba Raden Purbaya bersikap demikian pada Rumping? Dan bagaimanakah dengan kemelutnya dengan tokoh-tokoh cabang perguruan tongkat merah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa. Sampai jumpa.